warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang. Mata kuliah Manajemen Pemasaran 1. Di sini saya bersama rekan saya yang bernama Muhammad Rizky Rizkumullah. Beliau akan muncul di season berikutnya. Di sini saya akan menceritakan kenapa BlackBerry bisa bangkrut atau gulung tikar. Di era tahun 2000-an, BlackBerry pernah menjadi merek ponsel paling populer. Kepopulerannya saat itu menggeser dominasi merek Nokia yang sudah berjaya bertahun-tahun. Setelah tahun 2010, kejayaan BlackBerry mulai menunjukkan tanda-tanda meredup. Tidak butuh waktu lama, beberapa tahun kemudian dominasi ponsel BlackBerry di pasar ponsel global benar-benar anjlok. Puncaknya pada tanggal 4 Januari 2022, perusahaan asal Kanada itu menghentikan seluruh dukungan sistem operasi BlackBerry US. Semua ponsel dan tablet BlackBerry yang menjalankan sistem tersebut, terutama model lawas, tidak bisa lagi digunakan. Hilangnya identitas BlackBerry. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sebenarnya yang menyebabkan bisnis ponsel BlackBerry tumbang? Apakah karena kesalahan strategi atau faktor lain? Di sini saya akan menjawab. Salah satu faktor besar yang mempengaruhi kebangkrutan bisnis ponsel BlackBerry adalah persaingan ponsel pintar alias smartphone yang semakin sengit, terutama setelah kelahiran iPhone generasi pertama di tahun 2007 dan smartphone Android Google pertama di tahun 2008. Tampaknya BlackBerry tidak cakap mengatasi kompetisi yang sengit. Saat Steve Jobs memperkenalkan iPhone, BlackBerry sempat menganggap remeh. Mereka malah mengabaikan dan menganggap iPhone sebagai ponsel yang disempurnakan dengan fitur terbaru dan ditargetkan pada konsumen yang lebih muda. Sementara BlackBerry kala itu memiliki pangsa pasar khusus untuk bisnis dan korporat, namun pemikirannya itu justru berbuah tulah. iPhone yang saat itu membawa sejumlah terobosan dibanding kebanyakan ponsel, seperti inovasi layar sentuh internet, justru menuai sukses besar hingga merebut pasar utama BlackBerry, yakni para pebisnis. Seakan tidak mau kalah, BlackBerry pun mencoba mengeluarkan inovasi terbaru dengan memperkenalkan Storm pada tahun 2018. BlackBerry Storm adalah salah satu ponsel BlackBerry dengan mengembangkan fitur layar sentuh mirip iPhone. Walaupun awalnya penjualan diklaim cukup tinggi, namun BlackBerry Storm menerima banyak keluhan mengenai kinerja perangkat, seperti browsernya yang lelet dan layar sentuh yang mudah nge-lag. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penurunnya pasar BlackBerry. Pada tahun 2012, pangsa pasar BlackBerry di Amerika Serikat semakin turun dan hanya menguasai 7,3% pada pasar ponsel Amerika Serikat. Ini berbanding terbalik dengan Google dan Apple yang masing-masing mengklaim 53,7% dan 35% pangsa pasar di wilayah yang sama saat itu. Penurunan tersebut tentu saja mempengaruhi perubahan yang cepat pada saham perusahaan. Penurunan saham BlackBerry paling mencolok terjadi di kuartal pertama tahun 2014, di mana sahamnya turun hingga 30%. BlackBerry dinilai gagal menyadari bahwa smartphone akan berkembang lebih dari sekedar perangkat komunikasi yang menjadi pusat hiburan seluler serba ada. BlackBerry hanya terpaku pada perangkat ponsel mewah atau harga mahal yang dilengkapi email, hingga lupa menyajikan fitur terbaik dan ramah untuk penggunanya. Sementara itu, Apple dan Google justru lebih berfokus mengembangkan perangkat seluler yang lebih memudahkan pengguna, khususnya dalam berkomunikasi, berkirim email, dan berbagai fitur pendukung pengguna lainnya seperti penjelajah web. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan kenapa BlackBerry bisa bangkrut. BlackBerry kurangnya inovasi dan aplikasi. BlackBerry faktor penting lain yang menjadi penyebab runtuhnya kejayaan era BlackBerry adalah revolusi teknologi ponsel. Banyak pihak menilai BlackBerry gagal dalam mendorong dan mengembangkan revolusi smartphone. Pilihan desain ponsel BlackBerry cenderung kurang memiliki inovasi terbaru dan terkesan tua dibandingkan berbagai produk smartphone lainnya seperti Apple, Samsung, LG, dan lainnya. Meskipun BlackBerry
pernah mengembangkan desain ponselnya dengan mengeluarkan BlackBerry Storm, namun hal ini masih terasa kalah saing dengan berbagai smartphone lainnya. Tak hanya itu, BlackBerry masih membuka celah bagi pihak tertentu untuk bisa membuka kunci enkripsi. Ini berbeda dengan implementasi enkripsi milik WhatsApp atau Telegram yang benar-benar menolak pembukaan enkripsi, termasuk jika diminta penegak hukum. Dan sistem enkripsi milik BlackBerry dapat menuntun atau memaksa perusahaan untuk membukanya. Salah satunya India yang pernah menuntut akses penuh ke sistem BlackBerry untuk melacak penjahat. Hal tersebut membuat pengguna ragu pada sistem keamanan yang dimiliki BlackBerry dan mulai beralih pada ponsel lain. Itulah beberapa kesalahan BlackBerry yang membuat pangsa-pangsanya terus turun hingga resmi menutup sistem operasinya pada awal tahun 2022. Jadi kesimpulan BlackBerry gagal atau bangkrut itu ada 5 faktor atau macam. Yang pertama, kurangnya inovasi untuk memperluas basis pelanggan. Yang kedua, kurangnya inovasi untuk memperluas segmen produk. Ketiga, OS terlalu kusam untuk pasar pengguna yang hiperaktif. Keempat, kurangnya dukungan dari pengembang utama. Kelima, eksklusivitas BBM.